arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun walau karihal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tasliman katsiran. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya ayuhan nas ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Inna ahsanal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin sidang jamaah Jumat Masjid Al-Fauz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah karena hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat Islam, sehingga kita masih dapat melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mari kita limpahkan hadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang telah membawa agama Islam ini berada di seluruh penjuru dunia. Selanjutnya saya selaku ingin menyampaikan pesan terutama bagi saya sebelumnya bagi hadirin sekalian adalah dalam arti melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Hadirin sedang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh bagi kita bagaimana membangun suatu peradaban. Peradaban itu sesungguhnya adalah sesuatu yang dibangun, yang berkemajuan. Jika pelakunya seorang muslim akan banyak inspirasi oleh nilai-nilai. Lalu bagaimana Rasulullah membangun satu hadirin sedang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kepercayaan dari mana pertama sekali di dalam sirah nabawiyah ketika Rasulullah ternyata sebelum Rasulullah berbicara pada saya memiliki penyakit bukan saja di kalangan muslim tapi juga tolong nanti saya akan hijrah ke Madinah dan titipan ini engkau berikan kepada pemiliknya. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah itu tidak semata-mata beliau hijrah, tapi ada fase-fase yang dilewati, khususnya adalah perjanjian Aqabah pertama dan dalam dua perjanjian ini bagaimana saya beryakin jika Rasul memimpin yang sekian umat manusia yang ada hal itu namanya justru mereka percaya
Bertahun-tahun mereka hidup, terutama dua suku besar. Terus dua suku ini tidak pernah selesai bertahun, selesai perang. Tapi ada satu yang bisa menyelesaikan persoalan yang ada. Sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Lalu untuk menjalankan apa yang Rasulullah lakukan, tentu yang dilakukan adalah prinsip musyawarah. Dan ini terlihat ketika perang Uhud. Saat itu Rasulullah sudah bermimpi, dan dalam mimpinya memberikan isyarat untuk tidak keluar dari kota Madinah. Tetapi Rasulullah tidak mengabaikan kepentingan pribadi, mengajak sahabatnya untuk berusaha, dan ternyata keputusannya adalah mereka harus keluar dari kota Madinah. Apa saat itu pasukan muslimin beliau sudah menunjukkan realita yang ada tidak akan menjadi kesalahan bagi semua. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah membangun basis dengan memfungsikan masjid semaksimal mungkin. Masjid dijadikan oleh Rasulullah sebagai tempat musyawarah, sebagai tempat berdiskusi, sebagai tempat tertutup, sehingga di sini secara perlahan bangunan Islam terbangun. Dan yang paling terakhir, Rasulullah memiliki satu yang disebut dengan piagam Madinah. Rasulullah berharap dan piagam yang hidup ini semua yang ada, baik kaum muslimin, orang-orang Nasrani, kaum Yahudi, dan kaum-kaum yang ada di yang lainnya, itu bahu-membahu menjaga kota Madinah. Sehingga kepercayaan yang sudah terbentuk tadi diikat dengan konstitusi, itu suatu sangat luar biasa. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja apa yang sudah ditorehkan dalam sejarah Rasulullah ini harus menjadi suri tauladan bagi seluruh pemimpin, seluruh stakeholder yang ada di negeri ini. Tentu semuanya itu dalam rangka mengharapkan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikianlah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fiikum wa nafa'ana bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi as-sidq wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa Bismillahirrahmanirrahim. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى جميع الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mari kita berdoa, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita cintai ini mendapat pemimpin yang senantiasa iman bertakwa kepada Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qaddir ajal ya Allahumma tadallana fi maqamina dhanban la ghafarta wala hamman illa farajta wala maridan la shafita wala nu'mina wala khayta min hawaij illa qadayta sadaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan